Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga PQR berikut ini. Di sini terlihat sudut A bersesuaian dengan sudut P, tanda sudutnya sama. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, ini tanda sudutnya sama, menyatakan bahwa besarnya adalah sama. Lalu sudut C bersesuaian dengan sudut R. Jadi untuk sudut-sudut yang bersesuaian, kita punya di sini sudut yang bersesuaian. Itu adalah sudut A bersesuaian dengan sudut P, besarnya sama. Lalu kita punya di sini sudut B bersesuaian dengan sudut Q, besarnya juga sama. Lalu sudut C bersesuaian dengan sudut R, ini besarnya sama. Nah, sekarang untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, kita perhatikan di gambar sini. Ini sisi AB itu di antara sudut A dengan sudut B, berarti dia akan bersesuaian dengan sisi PQ. Sisi PQ, lihat tanda sudutnya juga sama. Lalu sisi QR ini bersesuaian dengan sisi BC. Lihat tanda sudutnya, ini juga dia sama, diapit dua tanda sudut yang sama. Lalu sisi AC akan bersesuaian dengan PQ. Nah, jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian di sini. Jadi kita tulis di sini perbandingan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian. Berarti di sini kita bisa lihat sisi PQ bersesuaian dengan sisi AB. Ini perbandingannya 6A dengan 6. Lalu kita lihat lagi di sini sisi QR, ini sisi QR itu bersesuaian dengan sisi BC. Ini perbandingannya 5A dengan 5, itu juga dia akan menghasilkan dia A. Lalu perbandingan yang satu lagi, itu adalah sisi PR bersesuaian dengan sisi AC. PR-nya panjangnya 4A, ini panjangnya 4. Ini perbandingannya semua sama-sama, itu adalah A. Jadi, karena dua syaratnya sudah terpenuhi, maka kita bisa katakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Sebaiknya ketika menuliskan dua segitiga yang sebangun ini, urutan sudut yang bersesuaiannya itu sama. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut P, kita sama-sama letakkan di tempat pertama dan seterusnya. Khusus untuk segitiga yang sebangun, ini khusus untuk segitiga yang sebangun ya. Kita hanya cukup memperhatikan beberapa kondisi berikut ini. Jadi, jika memenuhi salah satu kondisi berikut, maka dua segitiga tadi kita akan katakan sebangun. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, ini di sini dicontohkan adalah segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Perhatikan ini, sisi-sisi AB itu bersesuaian dengan A aksen, B aksen. Lalu sisi BC bersesuaian dengan B aksen, C aksen, dan yang terakhir sisi AC bersesuaian dengan sisi A aksen, C aksen. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya ini adalah sama. Jadi A aksen, B aksen itu perbandingannya dengan AB akan sama dengan B aksen, C aksen. Jika dibandingkan dengan BC, itu juga nilainya akan sama dengan A aksen, C aksen jika dibandingkan dengan AC. Ini sama-sama dia merupakan perbandingannya adalah A. Jadi perbandingannya bernilai sama. Jadi kondisi yang pertama itu kalau ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya dia sama. Jadi perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaiannya sama. Yang kedua, ini yang paling mudah sekali. Jika hanya punya dua pasang sudut yang bersesuaiannya sama besar. Di contoh gambar ini adalah sudut A. Ini sudut A ya. Itu bersesuaian dengan sudut A aksen karena tandanya dia sama.
Ini berarti besar sudut A akan sama dengan besar sudut A aksen. Ini besar sudut namanya. Besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Yang B berarti ini yang kedua, besar sudut B itu akan sama dengan besar sudut B aksen. Jika dua ini sudah terpenuhi, maka pasti segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu akan sebangun. Kondisi yang ketiga itu kalau dia mempunyai perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaiannya sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi di sini sudut yang diapit adalah sudut A untuk sisi AC dan AB. Ini sudut yang diapit adalah A aksen untuk sisi A aksen, C aksen, dan A aksen, B aksen. Jadi perbandingannya A aksen B aksen banding AB itu akan sama nilainya dengan perbandingan A aksen C aksen banding AC. Ini A. Dua pasang sisi yang bersesuaiannya sama perbandingannya. Lalu besar sudut A akan sama besar sudut A aksen. Jadi kalau dua pasang sisi perbandingannya sama, lalu sudut yang diapitnya juga sama besar, maka kedua segitiga tadi pasti akan sebangun. Ini contoh soalnya. Yang pertama, pada gambar di bawah diketahui bahwa garis PQ sejajar garis RS. Jadi di sini diketahui kalau dia PQ, ini ganti warnanya ya, biar nanti akan lebih terlihat jelas. PQ dia sejajar dengan RS. Tunjukkan bahwa segitiga PQU dan segitiga STO dia sebangun. Nah ini karena dia sejajar, kita ingat jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Garis sejajar PQ dengan RS kalau dipotong dengan garis PS, maka sudut ini beri tanda ya, ini namanya sudut dalam berseberangan. Ini besarnya akan sama. Jadi sudut QPO akan sama besarnya dengan sudut RSO. Karena dia sudut dalam berseberangan. Dua garis sejajar PQ dengan RS, kalau transversalnya adalah RQ, ini juga dia akan besarnya sama. Ini dia besarnya sama, karena juga sudut dalam berseberangan. Nah, berarti di sini kita sudah lihat dua syarat sudah terpenuhi. Kondisi yang kedua, berarti di sini besar sudut QPO itu akan sama dengan besar sudut RSO. Yang kedua, kita punya di sini besar sudut PQO itu akan sama dengan besar sudut SRO. Jadi dua sudutnya sudah sama besarnya, maka segitiga PQO itu pasti akan sebangun dengan segitiga SRO. Ini kita buktikan kalau dia dua segitiga yang sebangun. Jadi hanya buktikan dua sudut yang bersesuaian sama besar, segitiga tadi pasti akan sebangun. Sekarang yang contoh kedua. Tunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM dia sebangun. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu. Ini kita punya sisi DF dengan sisi DE. Mengapit sudut siku-siku. Dari sini bisa juga kita hitung panjang FE-nya menggunakan Pitagoras, bisa dihitung ya. Nah, tapi kita karena sudut yang diketahuinya adalah sudut D, ini juga sudutnya sudut K, sama-sama 90 derajat, berarti ini sudutnya bersesuaian dan sama besar. Jadi kita tahu di sini sudut D dia bersesuaian dan sama besar dengan sudut K. Besarnya sama-sama 90 derajat. Nah, sisi yang mengapitnya itu adalah di sini DE dengan DF. Berarti di sini sisi yang mengapitnya adalah KM dengan KL. Kita lihat apakah perbandingannya sama. Berarti kita harus menghitung panjang KL terlebih dahulu. Jadi KL kuadrat ini sama dengan ML kuadrat dikurang panjang KM kuadrat. Nah, ini berarti sama saja 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Ini bisa dua cara mengerjakannya, boleh menggunakan selisih 2 kuadrat, boleh juga menggunakan faktor yang sama.
Ibu gunakan faktor yang sama. 20 dengan 16 sama-sama punya faktor 4. Berarti ini 4 kali 5. Karena dikuadratkan jadi 4 kuadrat, 5 kuadrat. Dikurang di sini menjadi 4 kali 4. Jadi kuadrat ya, karena 16 kuadrat. Ini keluarkan faktor yang sama jadi 4 kuadrat. Tinggal di sini 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat itu 3 ya. Salah tulis Ibu. Bukan 3 kuadrat ini, tapi ini adalah 4 kuadrat. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ini sebenarnya udah triple Pythagoras ya. Jadi ini sama aja 4 kuadrat, 25 dikurang 16. Ini 9. Jadi panjang KL itu sama dengan akar dari 4 kuadrat kali 9. Akar 4 kuadrat itu 4, akar 9 3. Jadi ini panjangnya 12. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti ini 12 dengan 16. Maka yang bersesuaiannya adalah di sini KM dengan DF. KM-nya itu dia 16, DF-nya itu dia 4. Ini perbandingannya adalah 4. Lalu ini yang bersesuaian adalah KL ya. KL banding yang bersesuaian dengan DE. Ini KL-nya adalah 12, DE-nya adalah 3, ini 4. Ini kita lihat di sini. Jadi sisi yang bersesuaiannya mempunyai perbandingan yang sama. Jadi KM banding DF itu sama dengan KL banding DE. Dua pasang sisi yang bersesuaian perbandingannya sama dan sudut yang diapitnya dia sama, maka segitiga. Di sini berarti segitiga DEF itu sebangun dengan segitiga KLM. Ini ya, dia sebangun. Karena dua pasang sisi dan sudut yang diapitnya dia sama besar. Dua pasang sisi perbandingannya sama. Nah, sekarang contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini diketahui adalah segitiga ABC dengan AB sejajar EF. Ini AB-nya sejajar EF. Dia sejajar ya. Berarti kalau dia sejajar, kita lihat di sini, berarti EF dengan AB dipotong oleh garis AC. Maka ini adalah sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama. Ini berarti juga sama. EF dengan AB dipotong garis BC. Ini juga dia sudutnya sudut sehadap. Besarnya juga sama. Nah, berarti kita lihat di sini, jadi segitiga ABC karena mempunyai dua pasang sisi, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar akan sebangun dengan segitiga EFC. Ini ya, sebangun karena dia mempunyai dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini nggak Ibu tulis lagi. Berarti karena dia sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian dia akan mempunyai perbandingan yang sama. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Berarti AB bersesuaian dengan CE. Lalu kita punya lagi di sini yang bersesuaiannya adalah BC. Itu bersesuaian dengan tadi AB ya. AB bukan dengan CE. Maaf, ini Ibu lupa. Sebentar, ini salah ya. Ibu tidak lihat tadi ya. Berarti yang pertama kita punya di sini adalah CE aja ya. Ibu buat dari CE ya. CE bersesuaian dengan CA. Lalu di sini lagi kita punya CF bersesuaian dengan CB. Lalu kita punya lagi di sini adalah EF bersesuaian dengan AB. Nah, karena diketahuinya adalah AE banding EC, AE banding EC, maka di sini kita bisa menghitung panjang AE. Jadi kita lihat di sini panjang AE bisa kita hitung, panjang EC atau panjang CE juga bisa dihitung. Jadi panjang CE itu akan sama dengan atau EC ya. Ini berarti 3/5 dikali 12.
Ini 3/5 dikali 12. Ini angkanya kebetulan tidak pas ya. Jadi 3/5 ke 12 sama aja 36 dibagi 5. Berarti hasilnya adalah 7,2. Atau dibiarkan aja juga nggak apa. Nanti mungkin bisa disederhanakan ya. Kita biarkan aja dulu. Jadi ini 36 bagi 5. Nah, yang kita lihat, yang ditanya adalah panjang EF. Panjang AB diketahui, lalu kita bisa hitung panjang CE. Panjang CA adalah 12. Jadi yang kita pakai adalah perbandingan CE banding CA itu akan sama dengan EF banding AB. Dari sini kita bisa dapat kalau panjang CE-nya 36/5 dibagi panjang CA-nya adalah 12. Ini akan sama dengan panjang EF per panjang AB 20. Sekarang kita kali silang ya. Berarti 12 kali EF itu akan sama dengan 36/5 kali 20. Nah, tadi makanya tidak usah dihitung karena nanti akan terbagi dengan 5. Ini kita sederhanakan jadi 4. Jadi ini panjang EF itu sama dengan 36 kali 4 dibagi 12. Nah, sekarang dibagi 12 ya. Ini sederhanakan lagi, dapatnya 3. Jadi panjang EF itu adalah 12. Panjang EF adalah 12. Nah, ini contoh dari soal nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 4. Dilihat di sini nomor 4. Tunjukkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC. Jadi segitiga DAC. Yang pertama kita lihat di sini. Nah, ini Ibu lupa beri tanda ya. Ini adalah segitiga siku-siku, Ibu lupa beri tanda di soal. Lupa menambahkan. Berarti kita lihat di sini yang ABC-nya dulu. Yang ABC dia punya sudut A. Karena ini 90, maka ini juga akan 90 derajat. Berarti sudut A, ini Ibu karena A-nya panjang, jadi Ibu buat jadi sudut, sebentar. Harus 3 huruf ya, karena dia adalah terbagi 2. Jadi sudut BAC itu ukurannya akan sama dengan sudut ADC. Yang ini ADC. Lalu kita punya di sini, ini sama-sama punya sudut A. Jadi sudut ACB itu akan sama dengan sudut DCA. Dua sudut yang bersesuaian sama besar. Maka di sini terbukti bahwa segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga DAC. Ini ya. Lalu yang B sekarang kita lihat. Yang B Ibu beri tanda dengan warna yang lain biar bisa kamu lihat di sini. Nah, untuk sekarang kita lihat segitiga ABC dengan segitiga DBA. Ini juga sama, berarti sudut BAC. Ini sudut BAC ya, sudut BAC. Ini dia bersesuaian dengan sudut BDA. Jadi dia bersesuaian dengan sudut BDA. Ini besarnya sama-sama 90 derajat. Lalu dilihat di sini, ini sama-sama punya sudut ini. Sudut ABC. Jadi ini sudut ABC. Ini akan sama dengan sudut DBA. DBA lah. DBA. Dia sama. Jadinya di sini kita lihat ya. Oh, ini Bu salah tulis ini. BDA seharusnya. Ini sudut BDA. Oke. Ini sudut BDA. Yang ini sudut DBA. Nah, ini dua sudutnya sudah bersesuaian dan sama besar. Maka di sini akan terbukti bahwa segitiga ABC itu akan sebangun dengan segitiga DBA. Nah, sekarang perhatikan di sini.
Ini dia segitiganya yang sebangun. Kita akan suruh menghitung panjang AD, panjang BD, dan panjang DC. Nah, untuk menghitung panjang AD sekarang ya, menghitung panjang AD. Ini boleh kamu gunakan sebangunnya adalah yang pertama atau sebangun yang kedua. Itu akan sama saja nilainya. Jadi untuk menghitung yang panjang AD, kita mau menghitung panjang AD ya, Ibu gunakan sebangun yang pertama. Kita gunakan sebangun yang pertama, berarti ini sebangun dari segitiga ABC dengan segitiga DAC. Kita lihat di sini yang pertama. Ini gambarnya Ibu ulang sedikit ya, biar bisa terlihat di sini. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Nah, ini mesti tegak lurus ini. Ini D, ini C, ini A, dan ini B. Ini panjangnya 6, ini panjangnya 8. Berarti kita dapat di sini panjang BC itu adalah 10. Ini triple Pythagoras ya, dia 10 cm. Panjang BC 10 cm. Nah, ini kita lihat di sini sebentar. Ini gambarnya kurang pas ya. Harusnya tegak lurus kayak gini. Oke, ini tegak lurus. Nah, sekarang dilihat di sini. Karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian dia akan sama. Perbandingannya akan sama. Jadi di sini AB banding AD, AB banding AD itu akan sama dengan AC banding BC. Akan sama dengan BC banding AC. Ini dilihat ya. Ini akan sama dia panjangnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti ini panjangnya. Yang kita ketahui adalah panjang BC. BC panjangnya adalah 10. Jadi panjang BC kita tahu. Panjang AC kita tahu. Panjang AC juga kita tahu. Nah, ini yang tahu ini 3. Ini Bu pakai yang pertama. Jadi kita menghitung panjang DC terlebih dahulu. Jadi di sini panjang AC itu adalah 8 banding panjang DC itu akan sama dengan panjang BC. Ini panjang BC, boleh juga yang ini ya, AB-nya juga tahu. Ini panjang AB. Karena kita mau menghitung panjang ini ya. Oke, karena mau menghitung panjang AD. Ini yang kita tahu, ini panjang AC. Ini yang kita juga ini tahu. AD dengan DC tidak tahu. Berarti kita bisa gunakan yang ini. Tadi Ibu salah tulis ya dengan yang ini. Berarti panjang AB itu 6. Panjang AD-nya belum tahu. Lalu panjang BC-nya 10. Panjang AC-nya 8. Jadi panjang AD itu akan sama dengan 6 dikali 8 bagi 10. Ini hasilnya adalah 4,8 cm. Lalu yang berikutnya kita menghitung panjang dari BD. Menghitung panjang BD. Nah, ini kalau sudah satu tahu, panjang DC tahu. Ini panjang AD ya. Panjang AD tahu, kita menghitung panjang DC. Ini bisa gunakan yang ini. Berarti panjang AC 8. Panjang DC-nya kita belum tahu. Lalu panjang BC-nya 10. Ini panjang AC-nya 8. Maka panjang DC itu akan sama dengan 8 kali 8 bagi 10. Ini hasilnya adalah 6,4 cm. Dari sini kita dapat panjang AD, panjang BD. Jadi panjang BD itu akan sama saja panjang BC dikurang panjang DC. Jadi 10 dikurang 6,4. Ini hasilnya akan jadi 3,6 cm. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah cara ambil. Jadi kalau dia segitiga siku-siku, dipotong, dibuat garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Jadi ini kalau kesimpulannya ya, untuk mengingatnya nih nanti, ini akan dibuat seperti ini. Kita punya ini segitiga ABC. Jadi kalau dia segitiga siku-siku,
diambil garis tinggi dari sudut siku-sikunya ke sisi miring, ini namakan dia D. Jadi AD adalah garis tinggi. AD garis tinggi ke sisi BC. Nah, ini dilihat ya. Ini berarti akan punya segitiga yang sebangunnya ABD sebangun dengan ABC sebangun dengan ADC. Jadi tiga segitiga ini akan saling sebangun. Nah, karena segitiga ini akan saling sebangun, ini kamu perhatikan di sini ya. Nah, ini dari sini, ini kita lihat dari sini, ini akan didapat jadinya AC kuadrat. Ini AC kali AC jadi AC kuadrat ya. Itu BC kali DC. Jadi kalau ini AC kuadrat yang ditanya, itu sama saja hasilnya adalah DC kali BC. Atau mengingatnya biar gampang, kalau AC yang ditanya, jadi kita punya kesimpulan yang pertama nih, AC kuadrat. Yang ditanya adalah kuadrat, berarti tinggal CD kali CB. Ini jadi ingatnya jadi CD kali CB. Ini lihat ya, ini sama aja, BC dengan CB dia sama. Jadi kalau AC kuadrat itu dikalikannya CD kali CB. Dengan cara yang sama, berarti kalau kita akan menghitung AB kuadrat, berarti kalau AB kuadrat, berarti nanti kita pakai sebangunnya adalah yang kecil dengan yang besar nantinya. Ini kalau sebangunnya yang kecil dengan yang besar, di sini nih, ini maka yang sisi-sisi bersesuaiannya itu adalah AB akan bersesuaian dengan DB, ini yang kecil ya. Lalu dia di sini AC akan bersesuaian dengan AD. Lalu di sini yang terakhir adalah BC akan bersesuaian dengan AB. Nah, dia bersesuaian berarti ini perbandingannya akan sama semua karena dia akan sebangun. Nah, dari sini makanya kita pakai yang ini nih. Ini yang kita pakai. Ini berarti di sini kita kali silang. Jadi AB kuadrat itu akan sama dengan DB kali BC. DB kali BC. Berarti ingat aja AB berarti BD BC. Berarti ini akan menjadi AB itu menjadi BD kali BC. Nah, yang terakhir kesimpulannya nih, kalau kita mau menghitung AD. Nah, mau menghitung AD, sebenarnya kita bisa juga menggunakan Pythagoras biasa. Jadi ini nanti kesimpulannya ya. Kalau kita mau mencari AD, Ibu ambil dari segitiga yang kecil, berarti ini akan jadi AD kuadrat. Itu akan sama dengan AB kuadrat dikurang di sini adalah BD kuadrat. Nah, AB kuadrat Ibu ganti dengan BD kali BC. Dikurang BD kuadrat, berarti ini BD kali BD. Keluarkan ruas garis yang sama ini, berarti panjangnya BD. Ini tinggal BC dikurang BD. BC kurang BD itu sama saja menjadi CD. BC dikurang BD itu sama dengan CD. Berarti kalau kita mau menghitung yang terakhir, AD kuadrat. Ini AD kuadrat. Ini tinggal serpihan-serpihannya aja. Berarti AD kuadrat itu tinggal BD dikali CD. Ini tinggal BD kali CD. Kalau AC kuadrat berarti CD kali CB. Kalau AB kuadrat berarti BD kali BC. Nah, itu dilihat ya. Ini untuk dia adalah khusus segitiga siku-siku. Kalau ditarik garis miringnya, garis tinggi ke sisi miring. Ini bisa kamu ingat nanti. Ini kondisi khusus. Contoh yang kelima sekarang. Perhatikan gambar trapesium ABCD berikut ini. Jika garis AB sejajar EF. Dia bilang di sini AB sejajar EF ya. AB sejajar EF. Karena ini trapesium, maka sisi ini AB dengan DC juga akan sejajar. Jadi tiga garis ini dia akan sejajar. Karena sejajar, kita disuruh menghitung panjang EF-nya. Nah, sekarang untuk menghitung panjang EF, kita buat garis yang sejajar AD.
Ini membuat garisnya sejajar AD. Mudah-mudahan sejajar ya. Kurang tepat sejajarnya. Ini membuat dia sejajar, berarti gambarnya akan gini. Ini sejajar. Ini beri nama, misalkan ini adalah P, ini adalah Q. Ini P, ini Q. Nah, karena ini sejajar, berarti ini EF juga sejajar AB. Kalau segitiga, berarti segitiga PQC dibuat garis yang sejajar salah satu sisinya sejajar PB, maka sudah pasti di sini ini kan akan sejajar. Berarti ini di sini pasti adalah segitiga PBC sebangun dengan segitiga QFC. Ingat tadi ya, kalau dia segitiga, salah satu garisnya sejajar sisi yang lainnya, ini pasti segitiga tadi sebangun, karena ini akan jadi sudut sehadap, ini juga sudutnya sehadap, akan sama besar. Jadi sudut yang sehadap itu dia mempunyai besar yang sama. Berarti di sini karena dia adalah sebangun, sisi-sisi yang bersesuaiannya akan mempunyai perbandingan yang sama. Jadi PB banding QF akan sama dengan, di sini adalah PC banding QC akan sama dengan BC banding FC. BC banding FC berarti ini akan sama dengan perbandingannya 8, karena BC-nya itu adalah 8 banding FC-nya itu adalah 3. 8 banding 3. Dari sini kita bisa menghitung kalau ini panjangnya 12, maka panjang EQ juga akan 12. Panjang AP juga akan 12. Maka panjang PB 20 kurang 12, ini akan panjangnya 8. Jadi kita bisa menghitung panjang QF. Jadi panjang PB itu 8, panjang QF belum tahu. Ini berarti 8/3. Ini kita kali silang ya, jadi 8 kali QF itu akan sama saja 24, atau nggak dikalikan ke apa sih, jadi panjang QF itu sama dengan 3 cm. Karena panjang QF 3, maka panjang EF itu tinggal panjang EQ tambah panjang QF, jadi hasilnya adalah 15 cm. Nah, ini sekarang lihat lagi kondisi khusus ya. Kondisi khusus dengan cara yang sama, Ini buat rumusnya dulu. Kalau suatu trapesium dibuat garis yang sejajarnya, ini yang sejajar. Lalu dia punya perbandingan, misalnya di sini adalah M dengan N. Trapesium ABCD dengan panjang, misalnya ini adalah panjangnya A, ini adalah panjangnya B, yang ditanya adalah panjang EF ya. Dengan cara yang sama ini dilihat, berarti ini akan kita ambil garis yang sejajarnya. Ini dilihat di sini. Caranya sama dengan tadi sebenarnya, cuman ini dibuat jadi bentuk rumusnya dia. Ini dibuat sejajar, maka ini kita beri nama misalnya dengan P dengan Q lagi. Berarti nanti panjang EF itu dia akan sama saja panjang EP tambah panjang PF. Panjang EP ini akan dia A, ini akan A, panjangnya A. Lalu panjang PF berapa panjang PF? Panjang PF berarti ini menggunakan segitiga yang sebangun, Maka ini semua perbandingan akan sama. Ini perbandingannya M dengan N juga. Jadi panjang di sini langsung ibu tulis ya. Panjang PF itu banding panjang QB ini akan sama dengan panjang yang kita tahu panjangnya adalah
panjang CP banding panjang CQ. CP-nya itu dia M perbandingannya, CQ-nya berarti M tambah N. Nah, panjang PF jadinya itu akan sama dengan panjang M per M tambah N dikali panjang QB. Berapa panjang QB? Panjang QB karena ini A, berarti ini B min A. Jadi panjang PF ini dia menjadi M per M tambah N kali QB. QB-nya berarti B min A. Kita tambahkan ke sini. Jadi kita buat di sini ya. Jadi panjang EF itu akan sama dengan panjangnya A tambah panjang PF-nya itu menjadi M per M tambah N kali B min A. Kita samakan penyebutnya, ini akan menjadi A dikali M tambah N ditambah M kali B min A dibagi M tambah N. Ini akan menjadi AM tambah AN tambah MB kurang MA bagi di sini M tambah N. Nah, ini sama dia. Ini akan menjadi di sini menjadi A kali N tambah M kali B dibagi M tambah N. Ini panjang EF ya. Ini juga udah tinggal langsung pakai nantinya. Nah, ini tinggal langsung pakai bisa di sini. Jadi kalau dia ada trapesium di sini, ini kayak gini tadi, ini ya. Ini kalau mau pakai gunakan cara tepat tinggal dikalikan silang aja ini. Jadi 3 kali 20 tambah 12 kali 5 dibagi 3 tambah 5. Jadi kalau yang ini Ibu gunakan nih cara lainnya. Kalau udah pakai rumus kayak gini, ini tinggal kali silang. Jadi yang M dikalikan ke B, yang N dikalikan ke A dibagi A tambah M tambah N. Jadi kalau yang ini berarti 3 dikalikan ke 20. Ini ya, 3 kalikan 20. Jadi 3 kali 20 tambah 5 kali 12. Jadi panjang EF di sini kalau mau langsung caranya pakai rumus tadi, tinggal 12 kali 5 ditambah 3 kali 20 dibagi 5 tambah 3. Jadi ini 60 tambah 60 bagi 8. Berarti 120 dibagi 8. Hasilnya akan 15. Ini cara kalau kita gunakan rumus yang kayak gini. Untuk seterusnya boleh kamu pakai rumus ya. Nah, ini ya. Sekarang contoh yang terakhir di sini. Perhatikan gambar berikut. Jika ABCD adalah persegi panjang dengan AB adalah 8, jadi AB-nya adalah 8, panjang BC-nya 6, hitunglah panjang BD. BD berarti ini kita gunakan segitiga. Untuk menghitung panjang BD, kita gunakan segitiga BDA ya. Berarti panjang BD kuadrat, ini karena dia persegi, sini akan siku-siku dia. Jadi BD kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Jadi AB kuadratnya itu menjadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini gunakan triple Pythagoras boleh, jadi panjang BD itu akan 10. Lalu kita mau menghitung panjang BE. Ini panjang BE, kita ingat yang tadi ini. Nah, ini dilihat ya, segitiganya kayak gini. Kita gunakan yang ini aja dulu. Nah, ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, ini 6, ini 10. Yang diambil garis tingginya dari sudut siku-sikunya ke sisi miring. Ini. Berarti kita mau menghitung panjang BE tadi. Ini panjang BE mau dihitung. Gimana ngitung panjang BE? Kita buat dari BC tadi bisa. Karena ini BE yang mau dihitung. Jadi di sini jadi BC kuadrat. Ini BC kuadrat ya, tinggal BE kali DE. Jadi sama dengan BE dikali BD. Berarti BC kuadratnya ini 6 kuadrat. BE-nya belum tahu.
BD-nya adalah 10. Jadi panjang BE ini akan sama dengan 36 dibagi 10. 3,6. Ya, tadi kita gunakan. Lalu panjang EF. Panjang EF ini dilihat ya. Ini dengan cara yang sama. Ini juga panjangnya 6. Ini juga gunakan segitiga ini. Jadi ini akan panjangnya juga dia sama. Ini panjangnya akan sama dengan yang ini. Jadi panjang EF itu akan sama dengan panjang BD dikurang 2 kali panjang BE. Karena panjang BE sama dengan panjang DF. Jadi panjang BD-nya 10 dikurang 2 kali 3,6. Ini 2 kali 3,6 berarti hasilnya adalah 7,2. Maka kalau dikurangkan hasilnya menjadi 2,8. Jadi panjangnya ada 2,8. Kalau kita suruh menghitung panjang luas segitiga ABF. ABF. Jadi luas segitiga ABF itu sama saja alas kali tinggi. Alasnya apa? Boleh kamu pakai alasnya adalah BE, tingginya adalah AF. Jadi ini akan sama dengan BF kali AF bagi 2. Nah, sekarang dilihat berapa panjang AF. Panjang AF sama aja panjang CE di sini. Jadi gunakan tadi ini. Berarti kalau dia gambarnya kayak gini, ingat ya. Ini kita mau menghitung panjang AF akan sama saja dengan panjang CE. Dia akan sama panjang, kita hitung panjang CE ya. Ibu nggak gunakan ini, berarti gunakan tadi yang sudah dijelaskan. Jadi CE ini berarti CE kuadrat. Itu akan sama saja BE kali ED. Jadi BE kali ED. BE-nya itu adalah panjangnya 3,6. ED-nya 10 kurang 3,6 berarti 6,4. Nah ini kalau dikalikan berarti hasilnya itu adalah, kita hitung ya. Kita hitung berarti 3,6 dikali 6,4. Itu hasilnya adalah, nah ini karena diakarkan gak usah dihitung. Jadi CE itu sama saja akar 3,6 kali 6,4. Berarti ini akan sama saja 0,6 kali 0,8. Berarti ini 0,48. Ya 0,48. Jadi panjang BF kita hitung di sini. Nah, ini sempil-sempil ya. Ibu tulisnya ulang aja ya. Takut kamu bingung lihatnya ini. Padahal sudah ibu hitung ya. Kita buat di bawahnya aja. Berarti kita mau menghitung di sini adalah segitiga ABF. Jadi ya, mau menghitung luas segitiga ABF. Berarti ABF itu lihat di sini. Berarti sama saja panjang BF kali panjang AF bagi 2. Panjang BF ini kita lihat di sini. Ini panjang EF ya. Panjang EF itu adalah 2,8. Jadi panjang BF kita punya di sini adalah 2,8 ditambah 3,6. Berarti hasilnya adalah 6,4. Ini 6,4 panjangnya. Lalu panjang AF ini jadi tadi dilihat ya. Panjang AF itu jadi hasilnya boleh juga kamu buat di sini. AF kuadrat itu akan sama dengan ini ya. AF kuadrat berarti itu akan sama dengan DF kali FB. Jadi itu akan sama saja DF kali FB. DF-nya itu dia 3,6, FB-nya itu 6,4. Jadi panjang AF tinggal kita buat di sini akar dari 3,6 kali 6,4. Akar 3,6 berarti ini 0,6.
akar 6,4 berarti 0,8. Kita kalikan 6 kali 8, 48, jadi ini 0,48. Jadi luas segitiga ABF itu akan sama dengan 6,4 dikali 0,48 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 6,4 dikali 0,48. Kita bagi 2, hasilnya di sini adalah 1, mudah-mudahan ibu nggak salah hitung ya. Kayaknya ibu salah hitung nih. Panjang DF kali FB, kita lihat ya, DF kali FB, jadi hasilnya 3,6 kali 6,4. 3,6 kali 6,4. Ini salah hitung ibu, benar. Ibu salah hitung ya. Ini sebentar, ibu salah hitung, sebentar ya. Iya, ibu salah hitung. Ini berarti akar 36 kali akar 64. Ini berarti akar dari, kalau kita mau tulis di sini harusnya begini ya, 36/10 ini ya, dikali 64/10. Ini makanya ibu salah jadinya tadi ngitungnya. Ini 4,8 bukan 0,48. Salah hitung ibu ya. Jadi ini 36, itu akar 36 dia 6, akar 68 itu 4, akar 100 itu 10. Jadi ini 4,8. Ini dikali 4,8. Jadi 6,4 kali 4,8 dibagi 2, hasilnya adalah 15,36 cm persegi. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.